panas maksiat masih membakarnya, hararatul maksiyah masih membakarnya, sehingga dia terus terpaku atas maksiat tersebut dan bertaubat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Tidak, hatta taftimih, sampai engkau menyapihnya, menyapih anak bayi tersebut. Pulang lagi dia dalam keadaan keputus asa, dalam keadaan kesendirian, kesedihannya, karena dia sudah bosan dengan kekotoran badannya. Dia hendak mensucikan dirinya kepada Rasulullah. Kemudian 2 tahun lebih dia menyapi anak tersebut, dan untuk ketiganya dia nggak mau ditolak. Dia tidak mau ditolak. Diambilnya potongan roti, kemudian diletakkan ke tangan anak tersebut. Kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah, saya wanita yang dahulunya datang kepada engkau berzina, kemudian engkau suruh aku pulang, kemudian engkau katakan harus dilahirkan dahulu, kemudian engkau pulangkan lagi saya, kemudian ini dia. Apa kata Rasulullah SAW? Periksa dia, apakah dia mempunyai junun, gila, semacamnya. Kemudian ditegakkan kepadanya had. Kemudian Khalid bin Walid melemparnya sampai darahnya mencerat ke wajah Khalid. Kemudian Khalid mencelanya. Apa kata Rasulullah SAW? La tasubbuh, jangan cela dia wahai Khalid. Laqad tabat taubatan law wasi'at law tabat law tuqsamu ala law yuqsamu ala ahli al-madinati lawasi'atuhum. Laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-madinati wasi'atuhum. Sungguh wahai Khalid, dia telah bertaubat. Jika seandainya dibagikan taubat dia sendiri kepada seluruh penduduk Madinah yang berlaku maksiat, niscaya sudah cukup bagi Allah untuk mengampuni mereka. Taubat. Jadi orang yang berbuat maksiat hendaklah bermuamalah dengan taubatnya, dengan maksiatnya, bermuamalah untuk dia bisa merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman. Sesungguhnya iman memiliki manis, rasakan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Jika seandainya engkau tidak ampunkan kami, maka kami akan merugi. Kami merugi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala maksiat ke maksiat, pertama, jujurlah di dalam bertaubat kepada Allah. Pahami tentang hakikat taubat dan bertaubatlah sejujur-jujurnya. Dan yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Bergaullah dengan orang-orang yang saleh dari kalangan kaum muslimin, yang mana mereka mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada amal saleh. Dan jauhilah qurana usu, teman-teman yang buruk. Dan sering-seringlah untuk duduk di tempat-tempat yang bersih, di masjid-masjid Allah, di kajian-kajian ilmu. Dan hiduplah bersama salaf, bersama sahabat Rasulullah SAW, bersama tabi'in. Bacalah sejarah mereka, hiduplah. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan hal itu akan menghilangkan maksiat kita kepada Allah. Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita. Maka sibukkan diri dengan kebenaran. Hadiri majlis ta'lim. Penuhi diri kita dengan zikir kepada Allah, dengan salat 5 waktu, dengan berbicara dan berbincang, mengingat akhirat bersama orang-orang saleh, membaca buku, menjadwalkan untuk sosial, menziarah orang sakit. Sibukkan diri, berziarah kubur, berinfak, bersedekah, bergotong royong, pergi ke tempat-tempat kesedihan orang-orang yang ditimpakan musibah. Berangkatlah, sibukkan diri anda dengan itu. Di Madinah ada seorang pemuda
yang mana dia menadarkan dirinya setiap asar dia harus berangkat ke mustashfa, ke rumah sakit. Berangkat, dia nggak memiliki harta seperti Anda, fakir, miskin. Dia mengatakan, saya tidak memiliki harta untuk bisa saya sedekahkan. Saya juga tidak punya keahlian yang saya bisa sedekahkan untuk Allah. Akan tetapi saya mempunyai kata-kata, sedikit kata-kata untuk bisa memberi pembalut kesedihan orang-orang yang sakit. Maka dia datang di rumah sakit setiap asar. Ketika hendak maghrib dia sholat berjamaah. Itu setiap harinya. Masya Allah. Harus ada kebaikan yang kita banggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Harus ada kebaikan yang harus kita banggakan nanti di hadapan Allah. Jadi bertemanlah dengan orang-orang seperti itu, mudah-mudahan ada manfaat.